Dan saya puji Tuhan juga diresmikan eh, ministry. Jadi Ibu Diana juga salah satu apa ya motivasi saya mendirikan ministry. Memang sudah lama saya. Cuma bagaimana caranya harus ada badan hukum, harus ada sinode yang menaungi saya. Akhirnya sinode CKI mau menerima saya sebagai membernya dan menggunakan nama Cornelius Grace Ministry. Jadi Cornelius Grace Ministry ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 10, yaitu seorang perwira pasukan Italia, seorang namanya Cornelius, yaitu orang pertama non-Yahudi yang dibaptis atau dikaruniakan Roh Kudus. Saya sangat tertarik sekali dengan kehidupannya dan kasih Kristus kepada dia. Puji Tuhan, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Mohon akan share screen ya, Pak Bobi ya. Apakah sudah terlihat ya? Puji Tuhan. Baik. Udah. Terima kasih Ibu Christine kayaknya suaranya ini. Saya familiar. Sudah lihat, sudah terlihat Pak. Terima Sudah terlihat kasih. Pak Ardi ya. Terima kasih sekali lagi. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan menyampaikan firman Tuhan tentang pandanglah Tuhan kita atau Allah kita sebagai seorang Bapa yang baik. Itu dalam Lukas 15 ayat 31. Demikian firman Tuhan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya ekuivalen dengan Galatia 4 ayat 6-7 dalam terjemahan baru. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan, mungkin banyak waktu di sekolah minggu dulu, ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini mungkin sering kita dengar, mungkin sudah familiar sama sekolah minggu dan sampai dengan sekarang. Anak yang hilang ini siapa? Siapa bungsu, siapa sulung? Kalau mungkin saya tanya Pak Bobi, pilih sebagaimana, anak sulung atau anak bungsu Pak Bobi kira-kira? Misalnya saja saya tanya, kadang-kadang begitu ya, waktu kecil dulu. Orang pasti menjawab, oh saya ingin jadi anak sulung saja yang tidak meninggalkan bapaknya. Ya oke, baik. Mari kita akan ulas pada pagi ini, siapa sih sebenarnya anak bungsu dan anak sulung. Puji Tuhan, secara cepat saja, di dalam merefer di atasnya, ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau kita lihat dari ulangan 21 15-17 secara garis besar bahwa di Israel itu anak sulung mendapat 2/3 bagian, sedangkan anak bungsu 1/3 bagian. Nah ini yang menjadi unik saudara. Kenapa si bungsu ini meminta warisan padahal bapaknya pun belum meninggal? Nah ini salah satu hal kekurangan si bungsu saudara. Kalau zaman Israel zaman dahulu memang Taurat banget, artinya ya kemungkinan dia memiliki rencana dan ternyata betul saudara. Rencana-rencana itu disampaikan bahwa dia akan pergi ke luar negeri, dia memboroskan hartanya foya-foya, dan setelah habis semuanya timbul bencana kelaparan. Dan dia juga sebagai bahasanya gini, sebagai anak pangeran lah, dia akhirnya menjadi budak gitu di negeri orang. Dan dia bekerja pada orang lain. Padahal bapaknya itu seorang seorang yang kaya raya gitu loh. Dan malah dia di negeri orang menjadi penjaga babi. Wah, ini hal yang sangat aneh, saudara. Sampai di ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Itu tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya, bayangkan. Makanan ampas babi yang akan dia kasihkan babi, tapi tidak mau teman-teman yang ngasih sama dia.
Sebenarnya anak bungsu ini, saudara terkasih, ini di dalam dunia nyata sekarang itu adalah gambaran tentang mereka yang sudah murtad meninggalkan Tuhan. Ibu bapak terkasih, banyak contoh dan teladan yang kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang meninggalkan Kristus. Banyak yang mengalami kemunduran, saudara. Saya terus terang, Ibu Diana sudah pernah saya saksikan, saya punya kakak perempuan itu nomor 1 itu meninggalkan Tuhan, terus terang aja, saudara. Dia ikut sama suaminya pada agama sebelah dan ya sampai ibu saya sakit-sakitan dikuliahkan sampai dengan baik. Padahal waktu itu kami orang yang tidak punya, istilahnya orang yang susah, semuanya harus kuliah dengan baik supaya masa depan yang baik. Ternyata anak pertama ini berkhianat lah bahasa sama ibu saya. Dan sampai dengan sekarang ya hidupnya begitu saja, tidak ada kemajuan apapun dibanding saudara-saudaranya. Ya itu salah satu contoh, betul. Meninggalkan Tuhan itu adalah gambaran daripada si bungsu ini, saudara. Ya memang ada sih orang yang murtad, sudah hidupnya baik juga ada, karena mungkin kekayaannya dinikahi sama orang yang hebat, mungkin ya mungkin. Tapi sebenarnya secara rohani mereka kehilangan keselamatan itu, saudara. Nah kita masuk ke 17. Lalu ia menyadari betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah, tapi aku di sini mati kelaparan. Nah ini. Aku akan bangkit dan berkata, Bapak, aku telah berdosa dan bersaudarakan terhadap Bapak. Ayat 15-19 setelahnya, aku tidak lagi sebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Nah, bayangkan, dia dulu adalah seorang anak dan dia bersikeras akhirnya menjadi budak bapaknya saja untuk supaya kembali makan yang enak, kembali seperti dulu kala. Walaupun dia inginkan sebagai seorang upahan, jadi seorang pekerja lagi, bayangkan. Ayat 20, maka bangkitlah bapaknya melihat dari jauh, dan luar biasa, ini tidak disebutkan berapa lama anak bungsu ini merantau, apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tidak ada dijelaskan. Yang jelas, bapaknya sangat rindu kepada anaknya. Namanya anak adalah tetap anak. Tidak ada mantan anak, saudara. Kalau bapak punya anak pergi, oh saya dia mantan anak saya, tidak ada, saudara. Ternyata ini gambaran kasih Allah. Banyak orang Kristen yang ingin dipanggil ulang ya. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka ingin kembali kepada Tuhan karena Tuhan gerakkan hatinya. Ternyata Bapa yang baik Tuhan kita ini selalu menunggu. Makanya saya heran kemarin yang lagi ramai meninggalnya seorang ustadz mantan pendeta. Nah, tahun 2007 dia sudah disarankan untuk kembali kepada Tuhan, ternyata dia menolak keras. Sampai dia mengatakan, detik ini juga kalau saya menyangkal Yesus mati saya. Ternyata ya Tuhan masih beri kesempatan. 18 tahun kemudian akan dia mati. Ternyata mati juga, game over gitu. Dan Tuhan banyak memberikan kesempatan. Nah ini puji Tuhan si bungsu ini mendapatkan kesempatan yang baik. Dan bapaknya dengan penuh kasih merangkulnya. Terus di ayat selanjutnya saya cepat saja, diberikan jubah yang terbaik, yang baik kepada sepatunya, dan mengambil anak lembu untuk disembelih bersukacita. Di ayat 24 ini sangat penting dulunya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mereka bersukaria. Nah ini yang menarik lagi, saudara. Tadi gambaran anak bungsu adalah gambaran orang yang murtad, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang meninggalkan rumah Bapa, meninggalkan keselamatan, meninggalkan segala kebaikan Tuhan. Tetapi di ayat 25, nah ini si sulung, saudara. Sulung berada di ladang dan ia pulang menegakkan tari-tarian, memanggil seorang hamba, ada apa sih ini? Oh ini adikmu udah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Apa yang dirasakan oleh si sulung? Maka marahlah, nah inilah. Nah, si sulung ini marah, kenapa kok ayahnya selama ini dia bekerja melayani Bapak, belum pernah melanggar perintah Bapak,
tetapi seekor kambing pun, nah ini. Jadi adiknya tadi bungsu lembu, ini kambing, tidak pernah disembelihkan buat saya gitu loh. Untuk bersekat dengan sahabat-sahabatnya. Nah sebenarnya si sulung ini sebenarnya adalah gambaran kita, terus terang aja gitu. Orang Kristen, saudara. Orang Kristen yang hidup di dalam rumah Bapa yang baik, yang penuh dengan sukacita. Dia bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Mungkin dia sebagai pelayan ya. Bisa juga dia pengkhotbah seperti saya. Atau juga bisa pimpin pujian. Atau mungkin konsistor yang suka nyambut di gereja. Atau mungkin dia taat berdoa pagi seperti kita. Terus mungkin orang Kristen yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi dia adalah si sulung, saudara. Artinya selama ini dia tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan. Nah, ini sungguh sangat ironis, saudara. Si sulung yang di dalam rumah Bapa, tetapi dia tidak pernah menikmati sukacita itu sendiri. Tidak pernah menikmati kebaikan Bapaknya. Padahal Bapaknya sudah bilang di ayat 31 tadi, saudara, kita maju ke depan. Ayat 31, lompat aja. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah inilah clue-nya, saudara. Si sulung ini, walaupun dia orang Kristen, tapi tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan. Bayangkan, saudara. Bahasanya kalau peribahasa itu ada yang berkata, dia mati di lumbung padi. Nah, tikus mati di lumbung padi. Nah, kekayaannya bapaknya, dia tidak bisa nikmati. Gitu loh. Banyak orang Kristen, oh Tuhan, saya sudah berbakti kepada Engkau. Kenapa kok belum diberkati misalnya? Atau kenapa Tuhan kok hidup saya masih begini-begini saja? Nah itu. Lihat tuh orangnya di sebelah. Baru jadi orang Kristen. Dia diberkati melimpah. Akhirnya timbul keirian. Nah inilah payah saudara. Kalau timbul keirian ini. Atau dulu yang ada yang murtad terus kembali ke gereja lagi. Atau sebagai anak Tuhan. Terus dia berkati melimpah-limpah. Dia sakit hati lagi. Dan ini payah saudara. Orang-orang Kristen yang sakit hati melihat orang lain bahagia, dia sakit. Melihat orang lain susah, dia senang. Nah ini bahaya saudara, memiliki iman seperti itu. Tetangga kita yang Kristen kaya raya, kita sakit hati. Begitu melihat orang yang Kristen yang miskin di gereja, dia senang. Nah ini banyak seperti itu anak Tuhan saudara. Melihat, mengukur segala sesuatu dengan kategori adalah kekayaan jasmani. Nah inilah si sulung, saudara. Si sulung ini gambaran orang-orang Kristen yang dia di dalam Kristus, tapi dia tidak pernah memiliki keselamatan atau menikmati segala keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Menikmati segala sukacita yang Tuhan berikan selama ini. Dia masih memiliki pikiran bahwa saya harus bekerja dulu untuk mendapatkan itu. Karena bapaknya kan belum meninggal, saudara. Karena 2/3 bagian masih dipegang bapaknya. Kalau 2/3 bagian sudah diberikan, berarti bapaknya sudah meninggal kan. Nah, padahal ayahnya berkata bahwa apa yang kita miliki ini ya milikmu loh gitu loh. Nah, di ayat 32, saudara. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, inilah yang disampaikan Bapa yang baik tadi sebagai Tuhan kita. Si sulung, dengarlah ya, bahwa bukan masalah ini harta kekayaan. Harta kekayaan itu gampang dicari, mungkin bilangnya begitulah sama anaknya. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah keselamatan si bungsu sudah mendapatkan kembali. Artinya dia sudah mati. Saudara. Semua ini menggambarkan kita yang sudah binasa ini. Itu keselamatan yang paling utama, bukan masalah lembu atau kambing yang ingin kita sembelih bersama-sama untuk mencari sukacita dalam dunia. Bukan si sulung gitu loh. Ini si adikmu ini yang dulu sudah mati, ini sudah kembali. Sudah mendapatkan keselamatan. Ya itulah yang utama di dalam kehidupan orang-orang percaya. Keselamatan itu adalah pemberian yang betul-betul tulus oleh Tuhan
tanpa melihat siapa kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa saat kamu berdosa, dia sudah memanggil engkau. Bukan karena kita baik, saudara. Karena kita berdosa, saat kita berdosa, Tuhan memanggil kita menjadi anaknya. Puji Tuhan. Dan itulah yang dialami si bungsu dan si sulung. Si bungsu adalah gambaran orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena ingin bebas, ingin tidak terkungkung oleh peraturan-peraturan ayahnya. Ya, waktu itu peraturan Taurat mengkeras. Si bungsu, si sulung juga dia di dalam rumah bapaknya, tapi dia tidak bisa menikmati, tidak dapat menikmati yang bapaknya punya. Padahal itu apa yang bapaknya punya, itu adalah kepunyaan dia juga. Di akhir-akhir ini, saudara, banyak orang Kristen seperti itu. Kita tinggal pilih, kita mau menjadi mana? Apakah jadi si bungsu atau si sulung? Kalau saya tidak memilih dua-duanya, saudara. Saya memilih menjadi anak Tuhan yang manis saja, anak Tuhan yang baik, yang tidak akan meninggalkan Tuhan, yang juga bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini banyak orang Kristen yang seperti tikus mati di lumbung padi gitu loh. Jadi dia masih, Tuhan minta berkat-Mu, Tuhan tolong curahkan berkat-Mu. Ya, loh ini kamu sudah kasih berkat loh, kamu tinggal menikmati. Kadang kalau orang Kristen itu berkat itu berbicara tentang harta, ya oke lah. Kalau kita tidak munafik, ya kita perlu uang, saudara. Kita perlu harta untuk hidup ini, untuk beli makan. Tapi sebenarnya serta-merta bukan seperti itu saja. Karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Tuhan pasti memberikan pemeliharaan yang abadi kepada anak-anak yang dikasihi. Nah, kembali lagi, status kita sekarang adalah sebagai anak ya. Sekali lagi, kita bukan hamba. Makanya di dalam kembali ke Galatia 4 ayat 6-7 tadi bahwa kita ini bukan lagi hamba. Kita adalah anak. Makanya kita bisa menyebut Tuhan kita ini ya Aba ya Bapa. Sangat menarik, saudara terkasih, waktu almarhum Gus Dur masih ada, ini mungkin pernah sering dengar ya. Gus Dur bilang, Gus, siapa sih yang umat agama di Indonesia ini yang paling dekat dengan Tuhan? Nah, si Gus Dur kan jawab, itu orang Kristen manggil Tuhan aja Bapak. Wah ini. Nah itu mau betul, dari Gus Dur itu walaupun begitu dia mengerti bahwa Kristen itu memanggil Tuhan itu Bapak gitu loh. Terus siapa lagi Gus yang dekat lagi? Oh itu orang Hindu, panggil Tuhannya Om. Wah ketawa gitu. Nah terus orang Islam, mohon maaf ya, ini bukan masalah sara ya. Oh, gimana mau dekat tuh manggil Tuhan dengan Toa? Wah itu katanya ketawa semua. Gus Dur itu menyaksikan bahwa orang Kristen itu memanggil Tuhan itu Bapak. Wah ini satu kesaksian walaupun itu sebagai banyolan, saudara. Janganlah kita menjadi hamba. Karena si bungsu tadi ingin menjadi hamba. Padahal dia sebenarnya anak. Nah, puji Tuhan, pada pagi ini saya akan memberikan kesimpulan, saudara ya. Mungkin waktunya kayaknya sudah cukup. Ya, jadi apa ya Bapak ini dalam bahasa Aram disebutkanlah sebagai Bapak. Itu ditemukan dalam beberapa ayat yang menunjukkan bahwa hubungan intim yang personal dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita untuk berhubungan dengan Allah dengan cara yang akrab, yaitu memposisikan Allah kita sebagai Bapa yang baik. Nah, makanya Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami di surga. Siapa sih Bapak yang baik ya? Kalau kita analogikan di dalam kehidupan dunia ini, ya pasti kita memiliki Bapak yang baik. Mereka bertanggung jawab dari kecil sampai tua, disekolahkan, dikuliahkan, sangat mengasihi kita anak-anaknya. Yang kedua, saudara, iman adalah keyakinan bahwa kita memiliki Tuhan yang baik dan bahwa kita sudah memiliki kita sudah memiliki keselamatan, sudah memiliki sukacita, sudah memiliki damai sejahtera yang melindungi
dan menyediakan kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi status kita itu sudah memiliki, saudara, seperti si sulung. Dan kita harus menikmatinya, saudara, gitu. Makanya di dalam selanjutnya, Tuhan telah memberikan kepada kita harta warisan dalam Kristus. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Nah, ini sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk menikmatinya karena meragukan kebaikan Tuhan, karena meragukan kebaikan bapaknya tadi. Dibilang bapaknya, bapak ini kok kikir culas. Nah, gitu kan, dia ngomong gitu kan. Tidak, sebenarnya bukan begitu. Bapak di dalam perumpamaan anak yang hilang adalah gambaran Bapak kita Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Kita harus menikmatinya. Nah, atau ini ada atonya, tanda merah ini saya kasih. Mempercayai bahwa Anda harus bekerja keras dahulu untuk menentukan. Kita di masa perjanjian baru adalah kita diberikan kasih karunia. Bukan karena usaha kita. Iman dan pengharapan itu diberikan, saudara. Kasih karunia itu diberikan. Di dalam Efesus 2 ayat 8, jelas. Makanya kita sudah mendapatkannya. Saat kita menerima itu, kita bukan orang baik-baik saja, saudara. Banyak orang dipanggil, latar belakang yang sudah amburadul, tetapi mereka juga ada yang baik dipanggil sebagai Tuhan, semuanya kedaulatan Tuhan. Sehingga kita melakukan kerja keras itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita sudah menikmati keselamatan itu sendiri. Nah, kita doa pagi seperti ini bukan supaya, oh Tuhan supaya saya diberkati terus, tidak. Karena kita sudah diberkati dalam Tuhan. Kita sudah kita keselamatan sudah kita terima. Kita sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk sama-sama kita mendahulukan kerajaan Allah yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apakah kita termasuk anak bungsu atau anak sulung? Nah, ini pertanyaan tadi. Anak bungsu gambaran anak murtad yang menegakkan kasih Tuhan. Anak sulung menggambarkan orang percaya namun penuh dengan nilai transaksional. Bertindak dan berusaha padahal sudah memiliki semua. Kekristenan bukan berbicara tentang si sulung. Berbicara tentang apa yang kita perbuat kepada Tuhan, saudara. Kekristenan berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang terakhir, jadilah anak Tuhan. Janganlah sebagai hamba. Wah, ini, kalau mungkin sebutan pendeta itu hamba Tuhan, ya oke lah. Tetapi sebenarnya hamba Tuhan itu betul-betul menyerahkan hidupnya kepada jemaat ya, untuk dilayani dengan baik gitu loh. Kalau bahasanya sebagai keset lah, hamba Tuhan atau pendeta itu ya siap untuk direndahkan. Nah itu hamba ya. Tapi sebenarnya kita semua ini, saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Makanya kita wajib menyebut Tuhan sebagai apa? Ya Bapa. Nikmati kebaikan Tuhan dalam rumah tangga kita. Nikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janganlah kita merasa masih belum menikmati, merasa masih belum memiliki. Padahal kita sudah memilikinya. Apa yang Tuhan berikan sudah kita terima, tinggal kita menikmati dengan baik. Terima kasih, Grace to you and me. Ini keluarga saya, saudara, 4 anak saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Doa dari saya atau langsung ya? Kita berdoa ya. Terpujilah Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Pada pagi ini kami bersyukur. Kami kembali diingatkan tentang perumpamaan anak yang hilang. Yaitu si bungsu yang hilang meninggalkan Engkau. Dan si sulung yang walaupun dia sudah Kristen, tapi dia tidak bisa menikmati. Kami tidak ingin menjadi dua-duanya, saudara. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang bisa menikmati kebaikan-Mu. Kami tidak akan meninggalkan Engkau karena Engkau sudah baik. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yaitu mendengarkan firman-Mu. Hidup kami menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang yang melihat kami. Orang lain melihat kami adalah orang-orang yang betul-betul menjadi anak Tuhan. Amin. Yang menjadi, oh haleluya, bisa menjadi berkat bagi siapapun. Berkati Tuhan,
anak-anak Tuhan yang ada di Sulawesi ini pada pagi ini, mereka sudah bangun pagi, mereka ingin mendengarkan firman-Mu, ingin bersekutu bersama Engkau, adalah suatu kebaikan yang Tuhan berikan pada kami semua. Kami bisa melihat, kami bisa berbicara, itu semua kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Kesehatan sampai dengan sekarang ini, kami sudah bisa nikmati Tuhan, karena semua adalah kebaikan-Mu. Berkati Ibu Diana sebagai koordinator, Pak Bobi, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, maupun seluruh jemaat pada pagi ini bersama-sama kami, berkati semua. Apa yang mereka rindukan, cita-citakan, mereka kekurangan apapun, Engkau cukupkan Tuhan. Karena kami status kami adalah anak. Kami memanggil Engkau adalah Bapa ya apa. Bapa yang baik, yang selalu menyediakan segala kebutuhan kami dan keperluan kami menurut segala kebijakan daripada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kami serahkan pada Sir Bobi dari Berkati. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Ismail Rahayu untuk renungan pagi hari ini. Sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kita semua bagi Bapak Ibu yang meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan mengasihi setiap kita. Terima kasih Pak Ismail Rahayu. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga, anak dan istri. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan yang dilayani. Ministrinya Pak diberkati Tuhan dan semakin lebih berkembang. Tuhan berkati Bapak dalam setiap pelayanan yang diberikan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan pagi hari ini, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Ada 2 pokok doa yang akan ditampilkan di screen kita. Doa pertama akan didoakan oleh Ibu Soraya. Doa yang kedua akan didoakan oleh Ibu Emi. Dan ditutup doa berkat oleh Bapak Pendeta Tema. Ya, nanti saya akan tampilkan. Ibu Dian, ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Shalom, selamat pagi sobat-sobat Salapida. Shalom pagi. Pak Michael Bobi, makasih sudah melayani pagi. Shalom Bu Diana Tobing. Shalom Pak Ardi. Saya berada di Sedayu City sekarang karena kemarin pelayanan dari pagi sampai malam sehingga tidak bisa pulang, nginep di rumah sahabat. Kami sekarang bertiga di sini, Ibu Teli. Saya berada di apartemen Ibu Teli serta dengan ada Ibu Maya di sini. Kami bertiga di sini, saudaraku, menyaksikan luar biasa pagi ini hambanya Bapak Ismail yang sudah menjadi pendeta. Saya senang banget, ya, meninggalkan jabatan sebagai TNI yang waktu itu mestinya sudah kolonel, lalu keluar dan kerja di Pertamina sebagai pengawas, lalu tetap mengambil bagian dalam pelayanan. Dan 1 Juni kemarin sudah resmi menjadi pendeta penuh. Itu luar biasa. Selamat Pak Ismail Rahayu. Dari sekuler, tapi tetap ya sekarang juga sedang sekolah teologi, ambil program S3. Itu perlu juga kita teladani ya. Sibuk di dalam bekerja sekuler, tapi tetap bisa bagi waktu untuk Tuhan. Itu luar biasa. Puji Tuhan, Pak Ismail pagi ini sudah melayani ya. Sekarang posisi ada di Air Madidi atau di Kalimantan Utara? Di Air Madidi, Bu. Oh, haleluya, berarti itu ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati Pak Ismail, semakin Tuhan pakai luar biasa. Ya. Amin. Edward si bungsu, tapi bukan si bungsu di Alkitab, tapi dia anak bungsu Pak Ismail, namanya Edward. Ya. Saya hafal sekali karena dia lucu, ya. Dia lucu. Baru ulang tahun kemarin Ibu, 11 tahun, baru ulang tahun kemarin. Edward, ulang tahun. Ya.
Ya, Tuhan berkati Edward, berarti sebentar lagi SMA ya. Oh, belum, masih mau kelas 6 SD. Wah, ampun kok kayak bapak besarnya. Besarnya besar anaknya. Iqbal, selamat Iqbal. Dan terima kasih. Ya, makasih. Tahun sehat panjang umur ya. Amin. Beruntung, sukses, bahagia ya. Ya, Nikmat. Ivan, Ferdi, Edward. Ah, apal banget saya. Ya, makasih. Pak Ismail seorang peserta dari Solafida yang paling lama dengan Pak Ardi itu. Ya, saya kalau dengan Soraya nggak usah saya sebut lah. Tapi serta yang luar biasa, jatuh bangun dalam pelayanan doa pagi itu biasa. Yang penting kita tetap bertahan, ya kan? Puji Tuhan. Tuhan berkati, kita maju terus dalam Tuhan. Tidak pilih anak sulung atau anak bungsu. Kita menjadi anak Tuhan yang manis. Amin ya saudara. Anak Tuhan yang manis ya saudara. Tapi jangan cuma duduk manis. Kalau cuma duduk manis nggak bikin apa-apa. Tapi anak Tuhan yang manis, yang bergerak dinamis. Nah itu dia. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita terus semangat. Ada Pak Herman dari Palembang, ada Pak Tema dari Nias, dari berbagai daerah kita ini. Puji Tuhan, kita terus maju dalam Tuhan ya. Semangat, Tuhan berkati, dan kita berdoa supaya pelayanan Solapida juga, pelayanan diakonianya, saya belum tentukan tanggalnya, kami masih mau bicara lagi dengan Ibu Elbina, dengan teman-teman pelayan inti ya. Ya, makasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semuanya. Sekali lagi Tuhan berkati Pak Ismail. Salam hormat tuh Maitua, atau Maitua itu istri, saudaraku. Orang Manado bilang Maitua. Salam tuh hormat tuh Maitua, istri yang kekasih, besar keluarga. Tuhan berkati, maju terus dalam Tuhan. Amin. Kita masuk ke dalam doa. Silakan. Siapa saudaraku? Bu Soraya dengan Ibu Emi. Ibu Soraya nomor berapa? Pak Michael. Ibu Soraya nomor 1, Ibu Emi nomor 2, ditutup doa berkat dengan tema di laut. Oh iya, haleluya. Tuhan, silakan Ibu Soraya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami bersyukur hari ini Tuhan. Hari yang baru bagi kami, diberikan tubuh yang sehat, berikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama, mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami adalah anak-anak pilihan Tuhan yang sudah ditentukan Tuhan untuk menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Ismail Rahayu, yang Tuhan sudah utus dan percayakan pagi ini untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu ini untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini. Terima Amin. kasih untuk yang Tuhan berkati istri dan anak-anaknya, apapun yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Engkau adalah Bapa yang paling tahu segala kebutuhan anak-anak-Mu. Dan kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Amin. Tuhan, sekali lagi biarlah kasih setia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan Bapak Pendeta Ismail Rahayu beserta seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penginjilan, STT, juga badan misi dan gereja. Tuhan memberkati, pakai semua yang Tuhan percayakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk suku Aceh. Tuhan tolong banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, penginjil dimanapun yang Tuhan pilih untuk melayani tempat ini, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan bagi Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa pagi ini untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti doa pagi Solafide. Bapak Engkau berkati Bu Diana Tobing sebagai koordinator Solafide, berikan dia kesehatan, hikmat dari surga. Terlebih Tuhan berikan dia kesehatan tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam nama Yesus. Engkau mengasihi hamba-Mu ini dengan segala kebutuhan hidupnya, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Tema Delau yang ada di Nias sebagai gembala yang Tuhan percayakan. Berikan senantiasa dia hikmat dari surga dalam pelayanannya beserta jemaat. Begitu juga dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesetiaan, kesabaran, kekuatan, dan Tuhan menjawab setiap seru doanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, teringat untuk Pak Edward yang kemarin terjatuh. Mari Bapa, Engkau tolong dia. Hamba-Mu ini akan memeriksa kesehatan khusus di kepalanya. Kami tahu Tuhan Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tabib yang ajaib, penyembuh yang luar biasa. Engkau jamah sehingga tidak ada bagian yang terluka di dalam tubuhnya, terlebih di kepalanya. Tuhan tolong berkati istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Yohanes Putra. Tuhan berkati Pak Yohanes sebagai hamba yang Tuhan pilih dan percayakan. Engkau utus dimanapun dia berada. Biarlah kasih setia Tuhan terus hadir di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang dihadapinya. Tuhan memberikan dia terus kesetiaan, kemenangan demi kemenangan. Sehingga nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati istri anak cucunya, biarlah mereka terus setia di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Ardi. Tuhan terus memakai hamba-Mu ini yang Tuhan pilih dan percayakan. Pakai dia untuk membawa banyak jiwa bagi Kristus. Berkati Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupannya, Tuhan hadir dan memberikan pertolongan. Berkati kesehatannya, berkati juga istri dan anak cucunya. Dalam nama Yesus, biarlah keluarga Pak Ardi boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk Ibu Emi yang ada di Surabaya, Bapak. Engkau mengasihi hamba-Mu ini. Kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan Ibu Emi dan keluarga, suami, anak cucunya. Engkau melihara dia dalam keadaan apapun, dia terus menang di dalam Kristus. Berkati pelayanannya, studi pekerjaan yang Tuhan percayakan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami berdoa juga Bapa untuk Ibu Elvin. Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan, panjang umur, tubuh yang sehat. Tuhan pakai dia menjadi berkat di manapun dia berada. Berkati suami yang dalam pemulihan kami percaya sudah dijamah, tolong Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak cucunya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rinjumat Purba. Tuhan mengasihi hamba ini. Dia terus setia melayani Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan hidupnya, kesehatannya, pelayanannya. Tuhan berkati. Suami anak-anaknya Tuhan berkati. Hamba berdoa juga untuk Ibu Ana Simanjuntak. Kasih setia Tuhan terus dalam kehidupan Ibu Hana. Engkau memakai dia menjadi kesayangan Tuhan dimanapun dia berada. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Yeni Pardede, Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Biarlah dia terus setia mengiring Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan tolong campur tangan dan Tuhan buat menjadi berhasil. Apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduannya, Tuhan Engkau memberikan jawaban-jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Herman Ray yang ada di Palembang.
Tuhan menolong hamba-Mu ini, memakai dia terus untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Sebagai hamba yang Tuhan pilih dan percayakan, Engkau berkati setiap kerinduan hatinya, setiap pergumulan jemaat, bahkan keluarga, istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus.